Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mungkin kita coba dari latihan soal mungkin ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait materi, terutama yang kemarin ya, yang bab 8 dulu. Materi terakhir untuk kuis kedua ya. Kita coba mulai dari sini, nanti silahkan kalau ada yang masih belum paham terkait salah satu topiknya, langsung ditanyakan saja ya. Oke, soal ini sudah saya upload, rasanya ada di Edunex. Kebetulan untuk soal ini, sebentar saya lihat sampai akhir. Ya, ini saya ambil dari soal waktu ujian pandemi, jadi masih pilihan ganda ya. Tapi nanti kalau ada waktu ya kita coba lihat contoh soal esai untuk bab ini. Kita mulai yang pertama. Pada molekul xenon trioksida XeO3 itu terdapat 3 ikatan XeO yang identik. Ditanyakan apa bentuk molekul serta sifat kepolaran dari xenon trioksida ini. Berarti langkah pertama apa yang harus kita lakukan kalau ingin tahu geometri molekul ya, berarti di sini ada istilah bentuk molekul itu sama dengan geometri molekul ya. Berarti mulai dari Lewis ya. Di sini sudah ada clue 3 ikatannya itu identik. Jadi kalau misalnya semuanya tunggal ya tunggal, tiga-tiganya rangkap ya harus rangkap karena identik ya panjang ikatannya, kekuatan ikatannya. Mulai dari Lewis, xenon 8, oksigen 3 kali 6. 18 tambah 8, 26 ya. Kita gambarkan xenon sebagai pusatnya, mengikat 3 atom oksigen. Kita lengkapi dulu oktetnya. 26 bagi 2 berarti akan ada 13 pasang elektron. Kita baru menggambarkan 3 sebagai pasangan elektron ikatan. Kita lengkapi dulu oktetnya. Berarti sudah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Kita baru gambarkan 12 pasang, berarti kan kurang 2 kita tempatkan di atom pusat ya. Kita cek. 3 kali 3, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kali 2, 26 elektron. Apakah ini bentuk struktur Lewis paling stabil untuk xenon trioksida? Atau apa yang harus kita lakukan? Sudah paling stabil ini? Dibuat angka, Ibu. Angkap ya, karena di sini muatan formalnya masih besar-besar ya. Oksigen ini semua kalau ikatan tunggal berapa muatan formalnya? Kalau kita tulis seperti ini. -1, Bu. -1. Xenonnya? Xenon berapa? 8. Ada 3 atom oksigen masing-masing -1. -1 kali 3, -3 ditambah xenonnya 8 dikurangi 1, 2, 3, 4, 5 plus 3 ya. Total penjumlahan muatan formal untuk semua atom dalam molekulnya itu harus sama dengan muatannya, dan ini molekul netral. Nah, karena masih semua punya muatan formal, kita coba hilangkan muatan formalnya. Bisakah menjadi 0 dengan cara memindahkan PEB-nya menjadi ikatan rangkap. Kalau seperti ini, muatan formalnya semuanya sudah 0 ya. Oksigen, valensinya 6. Berapa yang dimiliki di struktur yang kita buat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah sama dengan valensinya. Begitu juga dengan xenon. Valensinya 8. Dalam struktur Lewis yang kita tulis, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semua muatan formal sudah 0. Ini jadi langkah pertama, buat dulu struktur Lewis yang paling stabil. Dan di sini jawaban kita sudah sesuai dengan
petunjuknya 3 ikatan xenon dengan oksigen itu identik. Semuanya tiga-tiganya rangkap 3. Langkah selanjutnya, kalau misalnya saya tanyakan dulu geometri elektronnya. Di sini terdiri dari berapa domain elektron ikatan? Domain pasangan elektron ikatan. 4. Domain pasangan elektron ikatan. 3. 3. Domain pasangan elektron bebas. 1. Ya, jadi total domain elektronnya apa? Berapa? Total domain elektronnya ada 4 ya, 3 plus 1. Kalau 3 plus 1 berarti kalau ditanyakan geometri elektronnya apa? Tetrahedral. Geometri elektron tetrahedral. Kalian mengingat lagi. Sudutnya berapa kalau tetrahedral? 109,5. 9,5. Sekarang yang ditanyakan geometri molekul, bentuk molekul. Dari tetrahedral, kalau kita gambarkan tetrahedral kurang lebih seperti ini, ya. Geometrinya, elektronnya, domainnya ada 4. Hilang 1 karena dipakai oleh pasangan elektron bebas. Anggap di sini supaya lebih mudah membayangkan. Jadi bentuk geometri molekulnya apa? Planar Piramida segitiga. segitiga. Piramida segitiga. Di sini pilihannya ada 1 ya, hanya ini piramida segitiga. Kemudian apakah betul ini polar? Xenon dengan oksigen, mana yang lebih elektronegatif? Oksigen. Oksigen ya. Jadi kalau kita gambarkan ini oksigen, ini xenon, maka arah kerapatan elektronnya semua akan bermuara ke oksigen, ditambah mungkin di sini ada 1 pasangan elektron bebas. Di sini resultan momen dipolnya tidak akan sama dengan 0. Jadi jawabannya yang E ya. Jadi perhatikan nanti yang ditanyakan geometri elektron kah, geometri molekul, atau kalau ditanyakan domain, apakah total domain elektron atau domain elektron ikatan saja atau domain elektron bebas ya. Jelas ya yang ini. Ini karena kita selalu buat 2 versi, jadi nomor 2 sebetulnya pertanyaannya mirip, cuman bentuk molekulnya, jenis molekulnya yang berbeda. Klorid, ini ion, ClO2-. Sama, mulai dari Lewisnya. Cl7 tambah 2 kali 6, nah, kalau muatannya negatif 1, artinya dia kelebihan 1 elektron. Ya. Nanti kalau kation berarti dia kekurangan elektron sebesar muatan kationnya. 2 kali 6, 12, 13, 20. Ya. Cl mengikat 2 elektron. Kita harus menggambarkan 10 pasang elektron. Kita lengkapi dulu oktetnya. Baru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2 pasang lagi di sini. Di atom pusat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Apakah ini juga sama ada clue-nya? Panjangnya identik. Jadi kalau tunggal, dua-duanya tunggal. Kalau rangkap, dua-duanya rangkap. Berapa muatan formal oksigen di sini? Dalam ClO min. Kalau kita gambarkan seperti ini, berapa ini muatan formalnya? -1, Bu. -1. Ini juga sama. Cl-nya berarti? Satu. Cl-nya plus 1. Belum. Ini 1. 7 dikurangi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 7 kurang 6 plus 1. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan min 1 sesuai dengan muatan ionnya. Nah, ini masih bisa kita ganti ya, cari yang lebih stabilnya dengan cara membuat ikatan rangkap. Pindahkan PEB-nya ke sini. Akibatnya ini muatan formalnya 0, ini 0, ini sisanya min 1. Pasti akan ada muatan formal karena di sini berupa ion, ada muatan. Ya. Oke, kalau strukturnya seperti ini sama pertanyaannya tadi. Berapa jumlah domain elektronnya? Kita berawal dari domain elektron.
berapa? 2 plus 2 ya. 2 domain ikatan, 2 domain elektron bebas. Artinya ini geometri dasarnya sama dari tetrahedral. Nah, kalau tetrahedral yang 2 atom terikatnya kita ganti dengan PEB, katakanlah untuk lebih mudah di sini dengan di sini. Nah, jadi kan ketahuan. Bentuknya adalah yang mana? Ini O, atom pusatnya di sini, Cl. Apa bentuknya? Yang bentuk Bengkok. V, Bu. Bentuk V atau bengkok ya. Kalau bentuk V atau bengkok, ya pasti polar karena dengan Cl mana yang lebih elektronegatif? Kalian tren ke elektronegatifan. O atau Cl? O. Oh ya kan ada 3 unsur yang sangat elektronegatif, F, O, dan N. Di arah resultan momen dipolnya tidak akan sama penjumlahan. Ini ke atas ada kerapatan elektron yang sangat tinggi dari elektron bebas, kemudian dari ikatannya semua menuju ke arah oksigen. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Oke, satu lagi tadi terlewat. Untuk yang ini XeO3 berapa sudutnya? Perkiraan sudutnya. Sudut yang ini. OXeO. Berapa sudutnya? Tidak perlu tepat. Kurang, lebih, atau sama dengan? Kurang dari 109. Kurang dari 109,5 ya. Kalau ini OClO juga sama ya, tapi akan lebih kecil lagi dibandingkan sudut OXeO. Jadi ibaratnya ini seperti NH3, ini seperti H2O ya. Oke. Lanjut, ini juga masih sama. Untuk mengetahui sudut mau tidak mau kita harus tahu geometri molekulnya. Bentuknya dia seperti apa. PF3, P5, F3 kali 7, 21, 26. PF3. 26 berarti 13 pasang, baru 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti satu lagi di atom pusat. Bagaimana dengan muatan formalnya? Semuanya apakah sudah 0? Sudah. Udah ya. 7 kurang 7, 0. Ini semua 0. Fosfor 5 kurang 5 juga 0. Berarti ini sudah bentuk paling stabilnya. Berapa domain elektronnya? Totalnya, langsung. Total domain 4, elektronnya. 4. Awalnya tetrahedral, ada 1 PeB. Tadi berawal dari sudut tetrahedral 109. 109. Ya, berarti kalau bentuknya segitiga piramid yang kemungkinan yang A ya. Karena ini kenapa tidak? Karena lebih besar. Ini juga lebih besar. Kenapa bukan 96 dan 60? Terlalu jauh ya. Kita ingat sudut dalam H2O saja itu 104,5 ya. Jadi kemungkinan jawabannya yang A. Oke. Lanjut, masih sama. DR 7 F 3 kali 7 21 28 berarti 14. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan? Barusan ada yang mau bertanya? Tidak ada. Silakan langsung dipotong saja ya kalau ada yang mau bertanya. 28 berarti 14 pasang, baru 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah 0 semuanya ya. 7 kurang 7, 0. 7 kurang 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua sudah 0. Berapa domain elektronnya? Totalnya? 5. 5. Kalau 5 berarti trigonal bipiramidal. Trigonal bipiramida itu ada 2 sudut.
Di horizontalnya ini 120, antara vertikal dengan horizontal 90. Ya. Nah, tapi di sini ada dua yang ikatannya diganti dengan PEB. Katakanlah kita ganti yang ini. Ini diganti dengan PEB karena harus memakai sudut yang lebih besar. Jadi bentuknya geometri molekulnya apa ini? Jadi T ya. Tapi di sini ada dua PEB. Jadi akan mendorong sudut yang harusnya asalnya 90. Karena di sini BR-nya di tengah, F-nya sini. Jadi yang dimaksud adalah sudut antara vertikal dengan horizontal. Jadi yang mana? Delapan 86 ya. Karena ini awalnya 90 terdorong oleh tolakan elektron di sini. Jadi ini harusnya sudutnya kurang dari 90. Yang memungkinkan adalah 86. Ya. Oke. Bu, untuk yang nomor 3, kenapa sudutnya masih 109,5? Itu bukan 0,5, itu masih tetap lebih kecil ya, 109. Sudut tetrahedral 109,5. Patokan kita ini ya mirip seperti sebetulnya kalau kenapa nggak sama persis dengan NH3? Karena kan dari ukuran juga beda ya. Kalau NH3 kan sekitar 107. Ini kan mirip ya seperti NH3 tetrahedral yang diganti satu atom ikatannya menjadi elektron di pasangan elektron bebas. Jadi patokannya ya pasti akan kurang dari 109,5. Cuman di sini ini karena pilihan ganda ya, jadi kemungkinannya kan mungkin kita akan berpikir antara 109 dengan 96 ya. Kalau 60 terlalu jauh. Tapi kalau nanti karena sudah tidak mungkin lagi pilihan ganda, kalian tidak akan diminta tepatnya berapa. Jawabannya cukup kurang dari 109,5 ya. Jadi tidak perlu khawatir berapa tepatnya, tapi mungkin karena kita sering baca di slide, patokannya kan antara CH4, kemudian NH3, dan H2O. Ini 109,5 sesuai sudut tetrahedral, ini sekitar 107 kalau tidak salah, ini sekitar 104,5. Ya. Jadi jawabannya sebetulnya cukup kurang dari 90 untuk yang ini juga. Oke? Ya Bu, makasih. Ya. Udah, lanjut. Nah, ini mulai teori ikatan valensi ya. Teori ikatan valensi menjelaskan bahwa ikatan itu, jadi garis yang kita gambar dalam struktur Lewis itu dibentuk dari overlap orbital. Nah, kita harus bisa menjelaskan orbital apa yang overlap di situ. Ini struktur Lewisnya untuk N2O4. Ya. Ikatan NN, berarti yang dimaksud yang ini. Terbentuk melalui orbital apa? Ada yang sudah bisa menjawabnya? Apakah orbital atom atau orbital hibrid? Nah, kalau ada di sini kan pembentuk ikatan pi ya. Artinya di sini ya. Oke, kita identifikasi dulu. Ada berapa jumlah ikatan sigma sekalian dalam struktur ini? Ada berapa? 5. 5 ya. 5 yang mana saja? Semua ikatan tunggal 1, 2, 3. Lalu dalam ikatan rangkap itu terdiri dari 1 sigma dan 1 pi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Pi-nya berarti ada 2 ya. Nah, di sini yang ditanyakan hanya pada ikatan yang ini. Biasanya kalau ada atom yang mengalami yang membentuk ikatan pi, pi-nya itu kan selalu dibentuk dari orbital atom. Nah, selebihnya orbital atomnya itu melebur membentuk orbital hibrid. Pertanyaan selanjutnya di sini karena N kan membentuk ikatan rangkap dengan O, orbital hibrid apa yang dipakai untuk berikatan sigma-nya? Mulai dari mana? Hitung berapa domain
elektron di N. Ini karena ikatannya sama, jadi sama aja ya. Berapa domain elektronnya? 1, 2, 3. Ya. Kalau 3, berarti yang bisa membentuk 3 orbital hibrid itu berarti gabungan dari apa dengan apa? Kalau domainnya 3, berarti S dengan 2P. Jumlahnya ada 3. Kebayang nggak? Jawabannya jadi yang mana? Jadi dari N sininya. Dari sininya SP2. Dari sini juga ini ikatan sigma SP2. Berarti N masih punya 1 orbital atom. Nah, 1 orbital atom itu dipakai untuk berikatan Pi dengan atom oksigen. Ini Pi, ini sigmanya, ini misalnya sigmanya. Ya, jadi jawabannya yang D. Jadi kalau ditanyakan orbital hibrid apa yang dipakai, kata kuncinya kita tinggal hitung ini saja. Berapa sih domain elektronnya? Kalau domain elektronnya 2, berarti SP. 3, SP2. 4, SP3. 5, SP3D. 6, SP3D2. Ya, coba di soal yang ini. Bu, Ya, silakan. tadi kenapa dia masih ada orbital sih? Kenapa masih punya orbital atom? N, 7, 1s2, 2s2, 2p, 3. Jadi kalau kita gambarkan diagram orbitalnya, ini 2p, ini 2s, yang mengalami hibridisasi itu hanya sp2, hanya ini. Ini yang akan menjadi sp2 sebanyak 3 orbital hibrid, sisanya masih sebagai 2p. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, yang ini, jadi kan N dia perlu 3 orbital yang baru terisi 1 elektron. Yang 2 ini dipakai untuk berikatan dengan, ini kan sigma ya. Jadi dengan oksigen yang ini dia pakai sp2, dengan N yang ini dia pakai sp2. Kemudian sebentar. Oh, sigmanya ini sp2. Lalu dia masih punya 2 orbital, masih punya orbital atom. Nah, orbital atom ketemu dengan orbital atom, overlapnya kan itu akan membentuk ikatan Pi. Lihat dari jumlah ininya. Orbital atom P kan ada 3. Yang mengalami leburan itu hanya 2. Berarti dia masih bersisa punya 1 orbital atom P. Kalau orbital atom P ketemu dengan orbital atom P, ini kan kerapatan elektronnya ada di atas dan bawah bidang inti atom yang berikatan. Jadi akan membentuk ikatan Pi. Kalau sp2 ada 3. Berarti bentuknya dia dalam ruang 3 dimensi. Ini kita punya 3 orbital hibrid sp2. Kurang lebih seperti itu. Segitiga planar, sudutnya semuanya 120. Ketemu dengan sp2 lagi. Seperti inilah. Nah, ini kan intinya di sini. Intinya yang warna merah. Kerapatan elektron ada di sini, di antara 2 inti. Ini akan membentuk ikatan sigma. Jadi N dengan N di sini, sigmanya antara sp2 dengan sp2. Cara tahu dari awal dia itu hibridisasi itu dari adanya Pi, atau enggak? Iya, secara umum itulah. Jadi sebetulnya kita juga nggak bisa langsung. Jadi kenapa ada konsep hibridisasi? Sebetulnya ini untuk menjelaskan seandainya dengan teori ikatan valensi itu tidak bisa dijelaskan. Apakah dari sudutnya, yang kalau kan pertemuan orbital P dengan orbital S itu nanti sudutnya akan membentuk 90. Tapi pada kenyataannya kalau kita lihat dari geometri yang sebenarnya misalnya bukan 90. Oh, berarti mau nggak mau dia harus mengalami hibridisasi. Ya, jadi kadang saya juga masih belum yakin ya. Belum tahu dengan pasti apakah itu mengalami hibridisasi atau tidak. Jadi kalian pun biasanya ditanyakannya
Misalnya to the point orbital hibrid apa yang dipakai untuk atom ini berikatan dengan atom yang lain. Tapi biasanya kalau misalnya ada ikatan rangkap itu kan pasti ada sigma dulu, baru pi. Nah, pi-nya itu pasti terbentuk dari orbital atom. Nah, sigmanya bisa jadi itu dari orbital hibrid. Kalau kita banyak latihan soal, lihat beberapa contoh molekul, ya rata-rata seperti itu. Jadi hibrid dengan hibrid dulu, baru nanti sisanya ada orbital atom ketemu orbital atom yang orientasinya sama, misalnya PX ketemu PX, PY ketemu PY, itu baru akan membentuk ikatan sigma. Ya. Oke, coba yang ini harusnya tipe. Cuman ini nggak digambarkan. Jadi kalian harus gambarin dulu. O2PCl. Gimana strukturnya? Oksigen 2 kali 6 tambah P5 tambah Cl7. 12 tambah 12, 24. Siapa yang jadi atom pusat? Oksigen, P atau Cl? Halogen selalu ya. Yang kurang elektronegatif di sini P. P mengikat 2 O dan 1 Cl. Harus ada 12 pasang elektron. Kita baru menggambarkan 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Sudah cukup. Nah, cuman di sini muatan formalnya masih ada ya. Oksigen masih -1, kita pindahkan supaya jadi 0. Kalau seperti ini, semuanya sudah 0. 6 kurang 6, Cl juga 7 kurang 7, fosfor 5 kurang 5. Jadi strukturnya seperti ini. Sekarang pertanyaannya, dan di sini pun sudah ada sebagai clue-nya. Molekulnya planar. Sudutnya 120. Berarti bentuknya adalah segitiga planar. Sesuai ya dengan yang kita gambarkan Lewisnya. Ikatan PCl pada molekul ini terbentuk melalui orbital apa? Yang ini, yang ditanyakan ikatan ini. Cl itu 17. Berarti valensinya berakhir di 3s2, 3p. Sudah, ini periode ketiga ya. 3p5. Ya, berarti dia dari 3p. Ya, untuk sigmanya. Nah, anggap ini kita nggak punya pilihan ini. Ya. Jadi to the point langsung dalam bentuk isai. Cl-nya pasti pakai yang ini, 3p. Fosfornya, nah, tadi kan ada ikatan rangkap ya. Jadi kemungkinan dia membentuk, karena dari sudut juga. Sudutnya pokoknya selama kurang dari 90, berarti kemungkinan dia selama tidak 90, mungkin kemungkinan dia mengalami hibridisasi. Apa hibridisasinya? Kita lihat dari berapa jumlah domain di atom P. Ada berapa? Domainnya ada berapa? 3. 3. Kalau 3 berarti SP2. SP2 ya. Jadi jawabannya yang SP2 dari atom P dan 3P dari atom Cl. Bayang? Bu, tadi kenapa P yang di tengah sih? Atom pusat dalam struktur Lewis yang kita gambarkan, cari yang keelektronegatifannya paling kecil atau yang elektropositif. O dengan O itu sangat elektronegatif. Cl itu juga cukup elektronegatif. Apalagi Cl itu halogen, itu pasti akan selalu ada di ujung. Karena dia hanya perlu 1 elektron untuk membentuk konfigurasi, untuk mencapai oktet. Kalau dia ada di tengah, kan nggak mungkin. Akan lebih. Itu elektronegatif nggak? Yang mana? H, hidrogen. Ya, yang mana? Hidrogen. Nggak ada di soal, Bu. Maksudnya kayak hidrogen itu ikutin tren juga atau enggak? Kalau hidrogen selalu di ujung. Karena dia hanya perlu 1 untuk mencapai konfigurasi helium.
Dia kan punya 1 elektron, untuk mencapai gas mulia yang terdekat, dia harus mencapai konfigurasi helium. Berarti dia harus menerima 1. Makanya dia cukup berikatan tunggal, dia selalu ada di ujung. Nah, Cl juga sama, atau F, Cl, Br, itu selalu umumnya di ujung. Kenapa? Karena kan dia valensinya 7. Untuk mencapai oktet, konfigurasi gas mulia, dia hanya perlu menerima 1 elektron. Dia cukup berikatan dengan 1 atom saja. Kalau dia berikatan di tengah-tengah, dia menerima 2 elektron. Jadi dia akan lebih dari oktet. Oh, jadi kalau H itu nggak lihat ke elektronegatifan gitu ya? Pasti selalu di ujung. H, halogen itu di ujung. Selebihnya, lihat mana yang kurang elektronegatif itu sebagai atom pusat. Ya, oksigen bisa di ujung, bisa di tengah. Karena kalau di ujung biasanya dia sebagai rangkap, kalau di tengah dia sebagai ikatan tunggal. Bisa mencapai oktet ya dengan cara itu. Oke. Lebih terbayang bab ini. Oke, lanjut. Sekarang ini soal konsep. Molekul dengan rumus AB3. Jadi A mengikat 3 atom B. Dan ini sifatnya polar. Di antara geometri molekul berikut, geometri yang mungkin ada AB3 yang polar tuh yang bentuknya seperti apa? Di sini ada 4 pilihan. Kalau piramida segitiga, A mengikat B. Piramida segitiga artinya dia punya 1 PB. Mungkin nggak? Dia polar nggak? Piramida segitiga polar? Resultan momen dipolnya sama dengan 0 atau tidak? Tidak. Tidak, berarti dia polar. Ini betul ya, mungkin. Kalau bentuk P, bentuk P ini bisa dari trigonal bipiramida. Jadi kita punya A, B, 3. Di sini ada 2 PB. Polar tidak? Resultan momen dipolnya ada atau sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0? Tidak sama dengan 0. Berarti ini juga mungkin. Segitiga planar. A, B, 3. Resultan momen dipolnya? 0. Oh, berarti ini tidak mungkin. Ya, karena dia non-polar. Bentuk V. A, B. Nah, tidak mungkin membentuk V ya. Karena kalau V, dia karena ikatannya nggak mungkin seperti ini. Ya, karena di sini B-nya terikat pada A. Ya, jadi tidak mungkin ini membentuk bentuk Pi. Kalau Pi ya paling molekulnya AB2. Ya, ini juga tidak. Jadi yang mungkin 1 dan 2. Jelas? Ya, kemarin kita lihat mana sih struktur geometri molekul yang akan menghasilkan polar dan non-polar. Ini juga sama. Sekarang kalau AB4, kita gambarkan yang tetrahedral. Kalau tetrahedral berarti ada A, B, 4. Ini masih polar yang ditanyakan. Resultan momen dipolnya sama dengan 0? Tidak, atau tidak sama dengan 0? 0. 0 ya, karena ini sesuai dengan geometri dasarnya, semua sudut 109,5. Tetrahedral terdistorsi atau seesaw ini berasal dari trigonal bipiramida, tapi ada 1. Ada 1 yang PEB. Polar non-polar. Non-polar. Kenapa non-polar? Kalau resultan yang atas bawah ini bisa 0 ya. Tapi apakah resultan dari 2 ikatan ini dengan 1 PEB akan sama dengan 0? Benar 0 atau enggak?
Enggak ya. Jadi kalau katakanlah yang lebih elektronegatif B, untuk atas dan bawah ini mungkin saling menghilangkan ketika dijumlahkan. Tapi untuk ini, resultan vektornya, ini kan hasilnya totalnya ke sana, lalu ada satu yang ke kiri dari pasangan elektron bebasnya. Kemungkinan ini tidak akan nol. Ya, jadi kemungkinannya yang kedua. Terus segi empat planar. A, ini dari oktahedral yang ada 2 PEB. Jadi di atas dan di bawahnya ini ada 2 PEB. Polar non-polar. Resultan momen dipolnya? 0. Satu lagi, piramida segi 4. Piramida segi 4 dari mana? Dari oktahedral juga ya. A, B. Nah, cuman yang ini harusnya kalau piramida segi 4 ini AB 5 ya. Jadi ini juga tidak mungkin. Jadi jawabannya hanya yang 2. Jadi ini yang keempat mirip seperti yang atas. Bentuk Pi ini untuk AB2, sedangkan soalnya AB3. Piramida segi 4, ya ini harus AB5, sedangkan di soalnya AB4. Ya. Jelas yang ini. Oke. Lanjut, masih hibridisasi. Nah, seperti ini. Orbital hibrid apa yang digunakan oleh atom I dalam IF4? Berarti kan harus gambarkan geometrinya atau struktur Lewisnya lah kalau di sini. I 7 tambah 4 kali 7 tambah min 1. 28 tambah 8 36. Berarti 18 pasang. 1 2 3 4 baru 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah, tinggal hitung apa? Domain. Berapa domain elektron di I? Totalnya ada berapa? 6. Nah, berarti kalau 6, hibridisasinya? SP3D2, Bu. Ya, jadi sesuai dengan pembentuknya. SP dari orbital apa? Dari 1s dan 1p. SP2, 1s dan 2p. Ini jumlahnya nanti ada 2 orbital. Hibrid. Ini nanti ada 3. Ini dari 1s tambah 3p. Ini jadi 4 orbital hibrid. 1s, 3p, 1d. Ini jadi 5 orbital hibrid. 1s, 3p, 2d. Ini jadi 6 orbital hibrid. Nah, karena di sini jawabannya terbentuknya dia punya 6 domain, jadi jawabannya SP3D2. Nah. Oke. Kalau ada yang ini tanya ya. Ya, sini. Misalnya konfigurasi elektron BR itu kan AR 4S2, 3D10, 4P5 kan. Terus? Itu elektron valensinya cuma yang di kulit 4. Yang terakhir, kalau BR kan dia pasti dia blok P. Jadi ya S sama P-nya itu yang kulit terluarnya. Tapi kalau misalnya kayak TI itu kan konfigurasinya AR 4S2 3D2. Itu lihatnya 4 juga. 4 doang atau dijumlahin. Kalau logam transisi ya. Logam transisi itu sebentar. Mana ya? Kita lihat tabel periodik di sini ada rasanya. Kalau contoh tadi apa? Titanium. AR 4S2 3D2 kan ya. Nah, kalau untuk logam transisi nomor apa kalau valensinya kan sesuai dengan ini kan blok golongan 4 ya. Kalau blok D, jadi prinsipnya gini, kalau pengisian elektron itu
itu dimulai dari yang terendah. Nah, di atom dengan elektron banyak, lebih dari 1, tingkat energi 4s dengan 3D itu seperti ini. Jadi lebih rendah 4s. Makanya ketika diisi, disebarkan 4 elektron lagi, 4s dulu, baru 3D. Nah, tapi ketika ini sudah terisi, yang tingkat energinya ini jadi kondisinya jadi terbalik tingkat energinya. Makanya ketika titanium menjadi 2+, yang keluar pertama kali, ya kita urutkan dulu, boleh seperti ini menuliskan konfigurasinya. Argon 3D2 4s2. Jadi ketika lepas 2 elektron, yang keluar itu dari kulit yang paling tinggi, yang ini. Jadi di sini yang tersisa adalah 3D2. Jadi kalau valensinya ya selain yang namanya valensi itu selain ini. Selain elektron dalam. Jadi jumlahnya 4 tetap. Kan sama ini juga tadi apa? BR. Argon 4s2 3d10 kemudian 4p5 ya. Nah cuman kalau ini sudah penuh ya, karena ini masuknya blok P, golongannya kalau kita ngikutin sistem sistem A dan B, ini kalau kita urut argon 3d10 4s2 4p5. Maaf sebentar. Oh iya, karena ini kan belum penuh. Kalau ini sudah penuh, jadi yang dimaksud valensinya tetap yang ini, 7 di kulit terluar. Kalau ini sudah terisi penuh. Bayang nggak? Oh, oke, Bu. Berarti yang transisi tetap pakai yang D. Tapi kalau udah penuh D-nya, lihat yang kulit terluar doang. Jarang sih sebetulnya ditanyakan yang atom pusatnya transisi. Kalau sepanjang yang saya lihat ya. Jadi sebetulnya gampang menentukan valensi karena kita hanya lihat dari sistem A dan B saja. Kenapa seperti itu coba? Tidak akan ditanyakan transisi dalam kovalen. Karena ikatan kovalen, balik lagi. Ikatan kovalen, bukan jarang, tidak akan. Ikatan kovalen itu dari non-logam dengan non-logam. Jadi nggak akan pernah ditanyakan valensinya. Jadi cukup menghafal yang ini, valensi golongan A, ini blok S, ini blok P. Ini valensinya 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebayang? Kalau ini nanti kemungkinan ditanyakannya dalam ikatan ion. Dia akan membentuk ion apa, konfigurasinya, terus apa bilangan kuantum untuk elektron terluar, berarti elektron terluar yang kulitnya paling luar. Ya, jadi kalau dalam struktur Lewis nggak akan ditanyakan dia sebagai atom pusat atau atom yang terikat karena dia logam, namanya transisi itu kan logam. Oke, Bu. Ya, lanjut. Oke, sekarang yang IF 4+. 7, 4 kali 7, nah ini plus 1, artinya kelebihan protonnya, karena elektron lepas sebanyak 1. 28 tambah 6, 24 ya. 12 pasang. IF4, 12. Sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7. Kok 24 sih? 28 ditambah 6. 34 ya, 17 pasang. Itu nggak sih? Benar. Oh ya, 17. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 3 kali 4, 12, 13, 14, 15. Oke, baru 16, baru ada PB 1. Ya, semua sudah formalnya ini 0 kecuali I. Karena di sini pasti akan ada yang bermuatan formal. Dan di sini ditempati oleh I.
Dia valensinya 7 dikurangi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang I yang plus 1. Ya, Lewisnya seperti itu. Berapa domainnya? Domain elektron I. Ada berapa? Total domain. 5. 5. Berarti kalau 5, apa orbital hibridnya? sp3d. Iya. Gimana? Udah paham? Lagi, masih orbital hibrid. Pada molekul SF4, sekalian Lewisnya ya. 6 tambah 4 kali 7, 28, 34. Sama, berarti 5 juga. SF4 12, 13, 14, 11 ya. Memiliki atom pusat S memiliki kan sesuai ya, memiliki satu pasang elektron bebas berdasarkan teori Locke. Jadi kalau ini tanpa perlu digambar Lewisnya juga sudah lengkap ya. Kita bisa langsung hitung domain ikatannya, dia mengikat 4 atom, jadi ada 4. Domain elektron bebasnya, pasang elektron bebasnya hanya 1. Jadi total domainnya ada 5 ya. Domain elektronnya 4 ditambah 1. Berdasarkan teori hibridisasi, pasangan elektron bebas ini berada pada orbital sama saja. Yang ditanyakan orbital hibridnya, berarti D3, D masih sama ya. Oke. Sudah cukup jelas bagaimana menentukan orbital hibrid, jadi tidak perlu kita tuliskan prosesnya ya, diagram orbitalnya. Cukup dilihat dari berapa domain elektronnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini coba tanpa Lewis apakah bisa? Pada ion nitrit, ya, pusatnya kan N. Dia mengikat 2 atom O, meskipun kita nggak lengkap nih Lewisnya. Tapi kemudian atom pusat N memiliki 1 PeB. Berarti orbital hibridnya apa? Berapa domainnya? 3. 3. Berarti kalau 3 apa? SP2. 2 ya. Oke. Lanjut, sekarang ikatan sigma, ikatan pi. Nah, ini yang kemarin saya bilang. Harus diuraikan dulu. Jangan langsung terjebak. Berapa ikatan sigmanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak yang terjebak seperti itu. Tapi kita uraikan. H, O, C, O, C, CH3, CH2, OH. Dan CH2, OH. Nah, baru kita hitung. Berapa sigmanya? Ini isian singkat, nggak ada pilihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Kalau saya nggak salah hitung. Pi-nya ada berapa? Kalau Pi jelas terlihat. Ada berapa Pi-nya? 1. Ya. Ini juga sama. CH3, CO, O. Nah, ini ada yang tersembunyi di sini. Bagaimana struktur NO2? Apakah seperti ini? Terusnya ada di sini, rangkap 1. Kalau kita lengkapi Lewisnya, kenapa seperti itu? Meskipun sebetulnya ada kemungkinannya yang mana? Bisa kemungkinannya seperti ini. Kemungkinan ada yang menjawab seperti itu, kemungkinan ada yang menjawab seperti ini. Coba lihat dari muatan formalnya untuk struktur pertama, kedua, dan ketiga. Berapa muatan formal di sini? Oksigen. 0. Ini
oksigen tunggal min 1. N-nya 0. N berapa? N. Coba hitung. Min 1. 1. 1, 5 kurang 4 ya. Sini 0, 0, sini 0. Min 1, min 1, ini plus 2. Mana yang dipilih? Kalau selebihnya yang sebelah kiri, struktur yang ini sama. Kemungkinan tidak ada yang salah. Di sini yang bisa jadi salah. Mana yang dipilih? Struktur 1, 2, apa 3? Alasannya apa? Diutamakan yang bisa resonansi. Iya, betul. Jadi yang ini ya. Kalau ini, yang ini pasti kita coret yang ketiga. Karena muatan formalnya besar. Ini kemungkinan ada yang menjawab antara 1 dan 2. Yang kedua, ini sudah 0 semuanya. Tapi ternyata yang pertama, ini bisa beresonansi. Ini ingat bahwa kalau ada resonansi, itu menambah kestabilan. Ya. Jadi jawabannya kita harus lihat berdasarkan struktur yang ini. Sigmanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peak-nya di sini baru ada 2. Ya. Bu, Ya. resonansi maksudnya pindah gitu atas bawah. Ya, kalau ada ikatan, misalnya A, B, A. Ini tuh kan sebetulnya garis itu menunjukkan ada sepasang elektron. Kalau tidak mengalami resonansi, 2 elektron ini kerapatan. Jadi 2 elektron ini kemungkinan kita akan mendapatkan elektronnya hanya ada di terlokalisasi di antara atom A dan B. Tapi kalau yang namanya resonansi, misalnya di sini bisa seperti ini atau pindah seperti ini, artinya di sini ada 6 elektron. Nah, kenapa ada prinsip resonansi? Ini untuk menjelaskan fakta eksperimen bahwa kan kalau dia terlokalisasi, strukturnya satu tunggal, satu rangkap, harusnya ikatan AB ini punya 2 panjang ikatan yang berbeda. Yang ini lebih panjang, yang tunggal, yang rangkap lebih pendek. Kekuatan ikatan rangkap lebih kuat, kekuatan ikatan tunggal lebih lemah. Tapi pada kenyataannya, hasil eksperimen menunjukkan 2 ikatan AB ini identik, sama panjang ikatannya, tapi tidak sama dengan ikatan AB tunggal, tidak sama dengan ikatan AB rangkap, tapi berada di antaranya. Nah, untuk menjelaskan itu, berarti di sini 6 elektron yang dipakai untuk berikatan antara AB dengan BA di sini tidak terkungkung di antara 2 atom, tapi dia bergerak sepanjang 3 atom ini. Nah, untuk menggambarkan resonansinya, makanya kita buat panah seperti ini. Jadi ini ya, elektron maksudnya bolak-balik di sepanjang molekul ABA. Nah, ternyata hasil eksperimen menunjukkan itu lebih dipilih, lebih stabil. Contohnya pada molekul yang kita kenal ada benzen, ozon, itu mengalami resonansi. Bayang nggak? Jadi pertama, utamakan dulu prinsip. Kalau bisa muatan formalnya 0 semua, itu yang dipilih. Tapi ternyata kalau misalnya ada struktur yang mungkin mengalami resonansi, itu yang lebih stabil. Makanya di sini, nah ini tolong nanti dikerjakan. Makanya saya tulis di sini. Tulis molekul paling stabil, berarti kan kita pilih muatan formalnya. Nah, sekalian latihan, muatan formal untuk setiap atom tentukan. Kalau misalnya ada struktur resonansinya, coba seperti apa resonansinya. Ya, itu nanti tolong dikerjakan. Harusnya sudah mulai terlihat kenapa pentingnya kita menguasai struktur Lewis ya. Ibu. Iya. Izin tanya Bu, kalau untuk SO2 pilih yang mana ya Bu? Soalnya bisa dua-duanya angkap 2, kalau enggak salah satunya angkap 2, satunya angkap 1 gitu Bu. Betul sih. Tapi itu mengubah domain elektron nggak? Nggak kan ya? Sama saja ya. Mau rangkap dua-duanya, mau resonansi, tetap domain elektronnya sama ya? Kurang tahu. Bentar. Ya, kalau kita lihat kemarin dari simulasi SO2, itu rangkap 2 dua-duanya ya. Tapi saya juga lihat dan sangat memungkinkan SO2 itu untuk mengalami
Ya sama seperti ozon kan ya, sama seperti ini ABA, dia bisa mengalami resonansi. Dan saya menemukan dua versi, ada yang jawabannya resonansi, ada yang jawabannya tidak. Nah, dari mana kita tahu yang sebenarnya? Harus cari fakta eksperimennya panjang ikatannya berapa. Apakah sesuai dengan panjang ikatan SO tunggal dan SO maksudnya ada dua kemungkinan. Apakah jadi dua-duanya identik panjangnya, tapi apakah sesuai dengan SO rangkap atau SO yang di antara rangkap dan tunggal? Kalau ternyata sesuai dengan SO rangkap, berarti jawabannya ya dua ikatan rangkap SO. Tapi kalau bukan tidak sesuai dengan ikatan tunggal SO ataupun ikatan rangkap SO, tapi di antaranya berarti yang dipilih adalah mengalami resonansi. Tapi kalau tidak salah, coba ya kita kerjakan aja. SO ada di sini ya. Ini. Valensinya. Jumlah elektron 6 ditambah 2 kali 6. 12, 18. Ya. Kerangka molekulnya, makanya di sini saya tuntun supaya kalian bisa menulis kerangka dulu. Kerangka molekulnya awalnya seperti ini. S yang jadi atom pusat. Nah, sekarang buat struktur molekul paling stabil. Kemungkinan pertama. Baru 2 harus ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kemungkinan yang pertama ini kan min 1, ini plus 2. Kalau kita hilangkan muatan formal oksigennya, ini jadi rangkap dua-duanya. Ini 0, 0, 0. Kemungkinan satu lagi, hanya satu ya. Yang pindahnya misalnya yang ini. S. Kemudian ini min 1, ini plus 1, ini 0. Nah, yang saya ketika saya browsing gitu ya, cari dari textbook, dari contohnya dari yang kemarin, kalau kemarin dari simulasi bentuk geometri, yang dipilih yang ini. Tapi ada juga yang menjawab ini. Kenapa jawab yang ini? Karena ini bisa punya resonansi. Bagaimana menggambar resonansinya? Yang ini misalnya pindah, ini balik lagi ke sini. Jadi rangkapnya bisa pindah-pindah. Tapi jumlah domain elektronnya tetap 0 plus 1 min 1. Jadi ada dua versi jawaban, tapi ketika ini ditanyakan terkait domain, geometri, tidak masalah. Jadi kalau pertanyaannya geometri, nah nanti sekalian ya, ada kolom tambahan, silahkan kalian tulis di sebelahnya, sekalian latihan geometri elektron, geometri molekulnya apa. Ini geometri elektronnya ada 3, jadi trigonal planar, bentuk molekulnya atau geometri molekulnya tetap mau kita gambarkan sebagai resonansi atau lengkap dua-duanya, bentuknya sama-sama bengkok. Nah, hanya saja mana yang lebih stabil, ini perlu kita konfirmasi dari data eksperimen. Apakah panjang ikatan SO di sini identik dua-duanya rangkap, atau panjang SO di sini identik juga, tapi bukan panjang ikatan tunggal SO, bukan panjang ikatan rangkap SO. Bayang nggak maksudnya? Jadi ada dua. Ya, gimana Evan? Ya udah Bu. Ya, jadi latihan ya, ini nanti tambahkan geometrinya sekalian. Geometri atau bahkan langsung ini bisa kalian tambahkan misalnya hibridisasi atom pusatnya sekalian ya. Kemungkinan hari ini belum bisa kita kerjakan. Kita lanjut Ibu, dulu. maaf. Ya. Mau mastiin tentang muatan Normal? formal ya itu. Ngitungnya tuh kalau yang O, maksudnya -1 tuh elektronnya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikurang 6 gitu Bu. Jadi Ini. -1. Kalau dari slide, dari rumus, valensi dulu 6. Kemudian dikurangi berapa PeB-nya? 7. Ya, 7. Ya.
Sebentar. Ada yang masih ingat rumusnya? Rumusnya itu adalah elektron. Saya terbiasa dengan langsung gitu ya. Kalau cara saya, sebetulnya sama saja. Mulainya dari elektron valensi. Apa ini? Mulainya dari elektron valensi semuanya. Untuk mencari O, valensinya 6. Berapa elektron yang dia miliki dalam struktur Lewis yang kita gambarkan? Ada 6 sebagai elektron bebas. Ya. Oke. Oh ini, kalau dari rumus, elektron valensi dikurangi dengan elektron bebas, dikurangi dengan elektron ikatan dibagi 2. Ya. Elektron ikatannya ada berapa? Ini kan satu garis ini adalah 2 elektron dibagi 2. 6 kurang 6, 0, 0 kurang 1, min 1. Ini kalau mau pakai rumus, boleh, silahkan. Tapi kalau saya biasanya lebih cepat, lihat dari yang dia miliki di dalam struktur yang kita gambarkan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena satu garis ini berasal terdiri dari 2 elektron, masing-masing satu elektron milik atom yang satu elektron milik atom yang satunya lagi. Jadi kalau ini kita lihat untuk N punya berapa? 1, 2, 3, 4. Valensinya berapa? 5. 5 kurang 4, 1. Kebayang nggak? Destira. Oh, berarti untuk yang N itu elektron valensinya dikurangi muatan elektronnya. Dikurangi jumlah elektron yang kita gambarkan untuk atom tersebut. Yang paling sederhana. Iya. Hidrogen, valensinya 1. Berapa elektron yang dia miliki di sini? 1 juga kan? Sini. 1 kurang 1, 0. Karbon dia punya 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Valensinya 4. 4 kurang 4 juga 0. Oksigen yang tunggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 0. Ya. Di muatan formal. Makasih, Bu. Lanjut ya. Ini teori. Keberadaan spesies C2 yang cukup stabil dapat dijelaskan menggunakan apa? Ini gampang. Pakai apa? Kemarin yang molekul diatomik ada atau tidak? Neon 2 ada enggak? Helium 2 ada enggak? Teori orbital molekul ya. Dilihat dari apa? Dilihat dari orde ikatan. Apa makna dari orde ikatan? Kalau orde ikatan 0, artinya tidak mungkin ada ikatan di antara 2 atom. Kalau orde ikatan 1, berarti ada ikatan tunggal. Orde ikatan 2 ada ikatan rangkap. Kalau pecahan ya berarti itu kemungkinan resonansi. Ya. Ada yang mau tanyakan? Ya ada. Oke. Ini masih teori. Ion amonium memiliki 4 ikatan NH yang sama panjangnya. Fakta ini bisa dijelaskan menggunakan apa? Yang mana? Biasanya yang digunakan untuk menjelaskan fakta panjang ikatan berdasarkan eksperimen. Yang mana? Yang resonansi ya. Contoh pada molekul ozon, pada molekul benzen. Pada molekul benzen ada 6 karbon. Ke-6 ikatan CC, kan padahal kalau kita tulis benzen misalnya, boleh di mana saja kan rangkap 2-nya, di karbon yang mana saja. Oh, seperti ini. Nah, tapi ternyata kan kalau dari teori dari ikatan kovalen kita kenal kalau rangkap 2 dengan tunggal panjang ikatannya itu beda. Lebih panjang yang ikatan tunggal dibandingkan ikatan rangkap. Energinya lebih kuat ikatan rangkap dibandingkan ikatan tunggal. Nah, tapi ternyata eksperimen menunjukkan ke-6 ikatan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama panjangnya.
Nah, teori apa yang menjelaskan hal tersebut? Teori yang menjelaskan itu adalah struktur resonansi. Makanya biasanya kita sering lihat namanya cincin benzen. Nah, maknanya cincin ini menunjukkan bahwa elektron di sini tidak terkungkung di antara dua atom karbon, tapi bergerak di sepanjang molekul di antara keenam karbon tersebut. Ya, kemarin di slide terakhir dalam teori orbital molekul itu ada interferensi dari 6 orbital atom 2p dari atom karbon, ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke orbital molekul. Di sini karena nggak mungkin waktu pandemi kita menguji dalam bentuk soal esai, ya, sulit memeriksanya. Jadi di sini langsung diberikan diagramnya. Tapi kalau nanti, ya, kemungkinan kalian harus bisa langsung menggambarkan diagram orbital molekulnya. Nah, sebelum saya tunjukkan nih, Cn, C itu 6 ya total elektronnya, N 7, berarti 13 elektron. Kemarin masih ingat, kita hanya mempelajari sampai batas elektronnya 20, dan ada 2 konfigurasi diagram orbital molekul, yang membedakan hanya di interferensi dari atau pembentukan orbital molekul dari orbital atom P, 2P. 2P akan menghasilkan 2pi dan 1 sigma. Nah, kalau untuk unsur-unsur yang lebih ringan atau jumlah elektronnya kurang dari 14, mana duluan yang kita tulis? Pi dulu atau sigma dulu? Yang masih ingat? Overlap sigma itu lebih besar. Jadi harusnya energinya lebih rendah. Tapi untuk yang kurang dari 14 elektron, bersama dengan 14 elektron, itu yang pi-nya dulu yang lebih rendah. Pengecualiannya itu, ya. Jadi diagram orbitalnya kurang lebih seperti ini. Nah, tapi ini digambarkan dari valensi. Kalau kita gambarkan dari bawah, ini boleh saja bisa kita tambahkan ini 1N, ini 1S, ini untuk karbon C, ini untuk atom N. Kemudian ini akan menghasilkan sigma 1S, ini sigma bintang 1S. Ya. Jadi kalau kita hitung total dari jumlah elektronnya, ini 6, ini 7, 13, mulainya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tapi kalau boleh saja tidak harus selalu dimulai dari yang bawah. Kita mulai dari valensi. Kalau dari valensi, kita pakai jumlah elektron valensinya. Karbonnya 4, nitrogen 5. Jadi yang kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, nanti jangan dicampur-campur antara jumlah elektron dengan diagram orbital molekul. Ini yang dimaksud dengan diagram. Jadi kalau ditanya, gambarkan atau buat sketsa diagram orbital molekul untuk molekul apa? Yang penting adalah yang bagian tengahnya. Yang bagian samping itu adalah orbital atom, yang bagian tengah itu adalah orbital molekul, ya. Oke, ini tadi pertanyaannya sifat fisik Cn yang benar. Oke, saya nggak perlihatkan dulu opsinya. Kita langsung identifikasi dari sini. Cn, apa saja yang bisa kita lihat dari sini? Pertama, misalnya orde. Kalau kita hitung orde ikatannya berapa? Ingat menghitung orde ikatan? Berapa jumlah elektron di orbital molekul? Orbital molekul yang tidak ada tanda bintangnya. Orbital molekul ikatan. Ya, yang ini 2 ditambah 5. Kemudian dikurangi jumlah elektron di orbital molekul anti ikatan yang berada di orbital molekul yang ada tanda bintangnya. Hanya ada di sini 2 ya, di sini kosong. Kurangi 2 bagi 2. 7 kurang 2, 5 bagi 2, 2,5. Jadi molekul itu ada ya, Cn. Lalu apalagi yang bisa kita lihat? Bagaimana dengan sifat magnetnya?
paramagnetik atau diamagnetik? Dilihat dari apa? Ada elektron tunggal yang tidak berpasangan. Berarti dia bersifat paramagnetik. Bayang ya? Oke. Bu, Ya, sorry boleh ulang nggak tadi kenapa orde ikatannya kayak gitu? orde ikatan, jumlah elektron di orbital molekul ikatan dikurangi jumlah elektron di orbital molekul anti ikatan dibagi 2. Yang ikatan tuh yang mana? Yang ini, yang tidak ada tanda bintangnya. Ini orbital molekul ikatan. Yang anti ikatan, yang ada tanda bintangnya. Tinggal hitung jumlah elektron di orbital molekul ikatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikurangi 1, 2. 7 kurang 2, 5 bagi 2, 2,5. Jelas? Oke Bu, makasih. Jadi kemudian ini paramagnetik karena ada elektron yang tidak berpasangan. Oke, kita lihat opsinya. Mana yang benar? Tadi yang benar ya. CN. Oh, ini ada ditanyakan polar. Kalau kita gambarkan tanpa menggambarkan dengan tepat Lewisnya, pokoknya karena kan ini hanya ada 2 atom ya yang berikatan. Ingat, kalau kepolaran ikatan, yang polar itu yang bagaimana? Yang polar itu kalau dibentuk dari, kalau ada ikatan ya, beda dengan molekul. Kita hanya fokus pada 2 atom yang berikatan. Dibentuk dari 2 atom yang berbeda. Yang berbeda saja, itu pasti ada perbedaan tarikan elektron. Kemana lebih ditarik? Ke arah N. Ya, ini delta negatif, ini delta positif. Kalau nonpolar, pasti dibentuk dari 2 atom yang sama. Ya. Jadi CN sudah pasti polar. Pilihannya yang mana? Polar, polar. Hanya ada 2 kemungkinan. Lalu ini pertanyaannya hanya sifat polar dan kemagnetan. Berarti jawabannya yang mana? Paramagnetik, artinya ditarik magnet ya. Nanti di bawahnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan orde ikatan. Ini masih sama. NO, polar non-polar? Polar. Paramagnetik dia ditarik magnet atau tidak? Lihat dari diagramnya. NO, ya ini bedanya sigma dulu ya, karena mengikuti atom oksigen. NO jumlahnya 15, 15 kan diantaranya. Jadi mengikuti oksigen, oksigen tuh sigma dulu. Karena ada yang tidak berpasangan, jadi ini sama ya, polar dan ditarik magnet. Yang A, bawah. Jawabannya ini. Oke. Ya. Saya masih bingung cara gambar diagramnya, Bu. Oke. Cara gambar untuk yang NO dulu misalnya ya. Ingat kita bagi 2. Kalau dilihat dari tabel yang masih ingat. Ada N2, ada O2. Ya, ini artinya yang jumlahnya oksigen kan 8 nomor atomnya. Ini 16. Kita hanya belajar sampai 20 lah. Ini 14 ya. Bedanya di mana? Atau kalau kita tulis dari bawah ya. Kita tulis yang orbital molekulnya saja. Sigma 1. Sigma 1s di sigma bintang 1s, lalu sigma 2s, sigma bintang 2s, sigma bintang 2s, lalu sekarang yang P-nya. Kalau untuk dari NO2 ke sebelah kiri yang lebih dulu ditulis itu garisnya ya. Pi dulu. Pi 2P, Pi 2P, kemudian
sigma 2P, lalu di sininya Pi bintang 2P, Pi bintang 2P, lalu ini sigma bintang 2P. Cukup sampai situ. Nah, yang bawahnya, yang sebelah kanan dari oksigen, itu sampai di sini sama. Untuk untuk S-nya tetap sama. Yang membedakan hanya di bagian ini saja. Dibalik dulu, sigma dulu 2P. Sigma kan ada 1, Pi-nya ada 2. Selebihnya, yang ini juga sama. Nah, kalau kita sudah buat diagramnya, tinggal disebarkan. Cara menyebarnya kan gimana? Yang paling mudah memang paling singkat, kita cukup dilihat dari valensi ya. Jadi cukup sampai kita mulai dari sini, dari 2S. Hitung valensinya berapa. Misalnya untuk oksigen, kita coba sebar. Oksigen valensinya kan 6. 6 kali 2, ada 2 atom O yang berikatan. 6 kali 2, 12. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nitrogen, 5 kali 2, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, itu untuk yang homonuklir. Artinya atomnya sama. Sekarang yang atomnya berbeda. Di pertanyaan ini, salah satunya adalah NO. Nah, ini ada di tengah-tengah, jumlah elektronnya 15. Kalau 15, ngikut yang mana? Ngikut yang kiri atau yang kanan? Nah, kemarin patokannya sesuai dengan atom yang paling elektronegatif. Di sini yang paling elektronegatif adalah oksigen. Jadi kita pilih dia mengikuti struktur diagram orbital yang oksigen. Jadi sigma dulu. Nah, sigma dulu baru T. Jumlahnya 15. Itu kalau total. Kalau karena di sini digambarkannya dari valensi, berarti N5 oksigen 6, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kebayang nggak? Jadi urutan ini harus hafal ya. Gimana? Sudah lebih jelas, Nabil? Nanti saya lihat ulang deh, Bu. Ya, oke. Bu, emang dia bakal suruh kita gambar gini? Iya, kalau soalnya esai, ini soal seperti ini hanya ada waktu pandemi. Karena susah menilainya kalau esai. Ini namanya gambar apa sih, Bu? Nah, ketika ditanyakan diagram orbital molekul. Oh, Ya. oke. Nanti kita lihatlah contoh soal tahun lalu, lihat jenis pertanyaannya untuk terkait diagram orbital seperti apa. Nah, Bu, ya, maaf mau nanya. silakan. Yang tadi, yang diagram orbital itu kenapa yang satu S-nya tadi nggak dipakai? Boleh dipakai, nggak masalah. Tapi elektronnya jangan lupa pakai elektron total. Jadi mau dipakai nggak dipakai, itu nggak akan mempengaruhi ke orde ikatan. Karena misalnya yang ini anggap 1S. 2 kurang 2, 0. Bagi 2, 0. Jadi ini nggak dianggap pun nggak masalah yang 1S-nya. Yang jangan itu campur-campur. Kita gambar diagram orbitalnya dari valensi, dari 2S, tapi kita sebarkan elektron semuanya. Atau dibalik, kita gambar diagram orbital dari 1S, tapi kita sebarkan elektron hanya valensinya saja. Kebayang nggak? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, lanjut. Oke, CN. Nah, CN, C6 tambah N 7, 13. Makanya pakainya pi dulu ya. Ini dari 2S, C4, N5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada perbandingan. Nah, nanti kalau ini juga kalau mungkin ditanyakan dalam bentuk esai ya. Pertanyaannya misalnya di antara CN, CN plus, CN min. Mana yang orde ikatannya atau mana yang panjang ikatannya lebih panjang. Kita cukup gambarkan satu aja patokannya. Diagramnya tetap sama. Ini untuk CN. Kita hitung orde lah ya sekalian. Kita hitung orde. Untuk CN, ordenya berapa? Coba nggak saya pandu. Hitung dulu. Berapa ordenya? Masih ingat rumusnya?
Jumlah elektron di orbital molekul ikatan 2 tambah 5, 7. Dikurangi 2, 5 bagi 2, 2 setengah. Kebayang rumusnya? Sekarang kalau Cn+, artinya lepas elektronnya elektronnya kurang 1. Kita tetap pakai yang ini anggap dicoret, ini nggak ada. Ordenya berapa? Dua. 2. 2 tambah 4, 6, kurang 2, 4 bagi 2, 2. Sekarang Cn2+. Cn2+, saya pakai warna merah. Berarti ini nggak ada juga. Jadi elektronnya berkurang 2. Kan kalau ini C4 tambah 5, ini 9 elektron. Ini 8 elektron. 7 elektron yang harus kita sebarkan. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Berapa ordenya? Berapa? 1,5. 5. Sekarang Cn-. Cn- elektronnya 10. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya tambahkan di sini. 10. Berapa ordenya? 3. 3. Cn2- 11. Jadi ada lagi Cn2-. Ini 11 elektron. Saya tambahkan lagi di sini. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Berapa ordenya? 2,5. 2,5. Ya. Oke, pertanyaannya. Spesi berikut yang memiliki ikatan Cn paling kuat. Orde ikatan sebanding dengan kekuatan ikatan. Berbanding terbalik dengan panjang ikatan. Ikatan makin kuat, panjang ikatan makin besar. Ya, panjang ikatan makin kecil, ikatan makin ikatan. Jadi jawabannya yang mana? Yang paling kuat? Spesi mana? Yang ordenya paling tinggi, berarti yang Cn-. Jadi kalau kita urutkan kekuatan ikatan, ya kan kalau di esai biasanya kita diminta juga banyaklah diminta mengurutkan. Kalau kita lihat dari kekuatan ikatannya, yang paling kuat Cn-. Setelah itu Cn ini akan sama dengan Cn2-. Kemudian 32. Lalu Cn+. Yang paling lemah Cn2+. Jadi sebaliknya, kalau panjang ikatan, yang paling panjang yang mana? Yang paling lemah. Cn2+, panjangnya lebih panjang dibandingkan Cn+. Lalu Cn- sama dengan Cn2-, lalu yang paling pendek Cn-. Ya, jadi ini salah satu informasi yang bisa kita ambil dari teori orbital molekul. Coba satu lagi, sifat magnet. Cn, para atau dia? Paramagnetik, diamagnetik. Tadi Cn yang warnanya hitam yang awal. Ada satu elektron bebas. Para, ya. Cn+ yang hijau, dicoret. Berarti nggak ada ya, semua berpasangan. Cn2+ yang warna merah, ini hilang. Jadi di sini tinggal ada 3. Ada satu yang tidak berpasangan. Ini juga paramagnetik. Cn- yang warna orange, ini jadi berpasangan, diamagnetik. Cn2- tambah 1, sini ada yang tidak berpasangan, ini juga paramagnetik. Ya, jadi itu informasi yang bisa kita peroleh dari teori orbital molekul. Jadi ikatan itu dibentuk dari mana?
Dari interaksi dulu, orbital atom membentuk orbital molekul, kemudian elektron mengisi orbital molekul. Lalu kita bisa hitung orde ikatan. Selama tidak nol, molekul tersebut ada. Lalu dari sebaran elektron, selama ada elektron tunggal, sifatnya paramagnetik, ditarik magnet. Kalau semua berpasangan, dia magnetik. Dari urutan orde ikatan sebanding dengan kekuatan ikatan berbanding terbalik dengan panjang ikatan. Ya. Oke, masih ada waktu 11 menitan lagi. NO, ini sama pertanyaannya. Yang paling kuat. Hitung orde. Oke, kita mulai dari NO sesuai dengan gambarnya. Berapa ordenya? Pak bisa langsung. Tuh, ordenya berapa? Yang paling gampang ini. Kalau tidak, tapi nanti kan harus ada jalan ya. Kalau ini menggambarkan, menjawab pilihan ganda, ini gampang. Ini tidak dihitung. Karena kan sama saja. 2 kurang 2 bagi 2, 0. Itu lihatnya gampang sebetulnya. 5 kurang ini. 6 kurang 1, 5. 5 bagi 2, 2,5. Kalau langsung ya. Cuman kan di aturan nanti jawaban yang menggunakan, jawaban hitungan yang berupa angka akan dinilai benar kalau ada caranya. Ya. Dan kalau sekilas itu kita bisa lihat langsung dari diagramnya. NO+, ini nggak ada. Jadi berapa? Berapa ordenya? 3, bukan? Correct, kalau saya salah. Sekarang NO2+, yang ini juga hilang. Jadi 2,5. NO- nambah di sini. Kurang 2, 4, 2 ya. NO2- tambah lagi di sini. 6 kurang 3, 3 bagi 2, 1,5. Jadi jawabannya mana yang paling kuat? Yang ini. Baik nggak? Nanti latihan ya. Ini soalnya udah ada di Eduneng. Coba kalian pakai caranya. Kenapa didapat 2,5, 3, 2,5, 2, 1,5 itu dari mana? Ya. Oke, itu karena pertanyaannya mirip, kita lewat dulu. Diagram orbital molekul CN. CN di sini pi dulu ya. Penambahan 1 elektron pada molekul CN. Berarti kita tambahkan 1 elektron. Menyebabkan apa? Karena ini opsinya terkait kemagnetan dan kekuatan ikatan serta panjang ikatan, maka kita harus lihat kalau sifat magnet. CN awalnya para ya. Jadi CN- menjadi diamagnetik. Jadi dia jadi ditolak ya. Momen magnetnya justru berkurang. Berarti ini salah ya. Harusnya malah makin berkurang. Kalau dilihat dari orde CN berapa? 2,5 ya. 5 bagi 2. Orde CN- 3. Berarti kekuatannya kalau dilihat dari kekuatan CN- lebih kuat dibandingkan CN. Tapi kalau dibandingkan panjang ikatannya CN- lebih pendek dibanding CN. Jadi jawaban yang mana? CN, ikatan CN lebih panjang? Salah. Iya betul. CN lebih panjang ya. Jawabannya yang betulkah yang ini nomor 21. Betul nggak? Belum bertanya. Iya, iya. Ini yang di orbital 2P kenapa pi dulu Bu, baru sigma? Oke. Ini jadi untuk memahaminya gini. Overlap antara kan 2P ada 3 ya. Ini kalau masing-masing ada di PX, PY, dan PZ. Overlapnya itu kita bandingkan antara misalnya X dulu. X dengan X kalau kita dekatkan
kerapatan elektronnya kan ada di sini. Bandingkan setelah itu misalnya Z, PZ, sebenarnya harusnya sama. Kemarin saya tanya, kerapatan elektron mana yang akan menghasilkan luas area yang lebih besar? Apakah sigma atau pi? Ya, jadi seandainya ini PX-nya bergabung, maka otomatis yang PY dan PZ itu akan membentuk pi. Ya, jadi overlap ini akan menghasilkan 1 sigma dan 2 pi. Itu dulu intinya. Kemudian setelah itu, mana yang lebih besar kerapatan elektronnya? Perkiraan kita yang mana? Yang sigma. Kerapatan elektron lebih besar, itu artinya tingkat energinya lebih rendah. Jadi kalau mau kita hafalkan, urutan utama itu, jadi yang secara umum, sigma dulu, sigma 2P, baru pi 2P itu kalau mau menghafal. Tapi ada pengecualian. Ada interaksi antara dua gelombang, tapi itu hanya terjadi pada molekul dengan jumlah elektron yang relatif lebih kecil. Batasannya berapa? Batasannya adalah 14 elektron. Itu ternyata hasil dari konstruksi ini tidak kita pelajari ya di tingkat TPB. Ininya dibalik. Ternyata hasilnya jadi terbalik. Tingkat energi yang lebih tinggi karena ada pencampuran orbital tersebut, sigmanya menjadi lebih tinggi dibandingkan pi-nya. Itu mungkin batasan untuk TPB. Kalau mau lebih jelas, nanti di kimia itu mungkin di anorganik atau kimia fisik itu akan dijelaskan lebih detail. Pencampuran orbital untuk atom-atom dengan elektron yang relatif kecil. Gimana? Sudah? Jadi kalau totalnya kurang dari 14, dia kebentuk gitu. Ya, jadi patokannya ini ya, yang tadi kita hafalkan. 14, sebelum dari 14, yang kita tulis pi dulu. Kalau setelah dari 16, dari oksigen, sigma dulu. Bedanya hanya di situ. Selebihnya atas dan bawahnya sama. Nah, kalau yang tengah-tengahnya bagaimana? Lihat, ini contoh tengah-tengah NO, bisa saja kan kombinasi yang lain. Sesuai dengan atom yang lebih elektronegatif. Ya, gimana? Adil? Sudah terjawab. Bentar, tadi yang ini ya. Diagram orbital molekul Cn, oke. Penambahan 1 elektron, Cn- menyebabkan lebih kuat ya, ikatannya lebih kuat, berarti, ikatan lebih kuat, salah ya ini. Bentar, ini Cn. Iya. Harusnya ikatan penambahan, di sini yang dimaksud ini. Penambahan elektron pada molekul Cn menyebabkan ikatan Cn-nya menjadi lebih pendek harusnya, yang ini ya. Ini salah. Momen magnetiknya bertambah, tidak, malah justru menjadi diamagnetik, ini juga salah. Ikatan Cn menjadi lebih kuat, ini betul. Ya. Terus sudut ikatannya tidak dipengaruhi, tidak bisa dijelaskan. Momen dipolnya bertambah besar, ini juga tidak. Ya. Oke. Ini maksudnya dia bandingin Cn-min. Ya, antara Cn dengan Cn-min. Jadi Kekuatan sama panjang berbanding terbalik ya? Berbanding terbalik. Ya. Oke, makasih. Ya, sedikit lagi. Nih bentar. Ada rasa yang terakhir. Ini nanti silakan kerja. Ini beda. Yang ditanyakan sebetulnya sama, cuma dibalik. Ikatan NO menjadi lebih panjang. Jika apa? Ya, apa patokannya? Kita cari orde yang menyebabkan orde ikatannya kalau lebih kecil ya. Jadi hitung mana yang lebih kecil. Kita hitung dulu yang NO. NO berapa ordenya? 6 kurang 1, 5, 2,5 ya. Melepaskan 1 elektron. Ini jadi nggak ada. Berarti ini ordenya jadi 3. Melepaskan 2 elektron. Ini jadi 2,5. Menerima 1 elektron, nambah 1, 6 kurang 2, 4 bagi 2, 2. Menerima 2 elektron,
6 kurang 3, 3 1,5. Menerima 3 elektron, 1, 2, 3. 6 kurang 4, 2, bagi 2, 1. Berarti jawabannya yang mana? Ikatan NO menjadi paling panjang. Yang paling lemah. Jawabannya yang E ya. Nanti silakan coba dikerjakan lagi. Buat caranya dari mana saya mendapatkan angka-angka ini. Oke, ini sekilas. Saya nggak tahu yang sekarang ini masuk atau enggak. Tapi sebetulnya di textbook ada bagian akhir. Ya, tapi intinya di dalam logam, non-logam, isolator, itu ada yang namanya pita valensi dan pita hantaran atau pita konduksi. Pita valensi ini di mana elektron terakhir berada yang terisi. Orbital elektron yang terisi elektron yang paling akhir, yang paling luar itu di mana. Kalau hantaran ini yang kosong. Ya. Sifat fisik unsur X yang sesuai dengan pita energi tersebut adalah kira-kira yang mana? Bisa menjawab ini? Ini kira-kira ini untuk isolator, semikonduktor, yang pasti bukan konduktor ya. Kalau konduktor antara pita valensi dengan pita hantarannya ini overlap, makanya dia bisa mengantarkan listrik dengan baik. Bersifat diamagnetik tidak bisa dijelaskan dari sini. Apakah isolator? Nah, bisa jadi. Padatan X penghantar listrik yang baik, ini bukan konduktor. Hantaran listriknya meningkat jika dipanaskan, bisa jadi kalau ini semikonduktor. Semikonduktor itu dia bedanya dengan isolator, cuman kita nggak bisa lihat perbedaannya ya. Ini katakanlah kalau ini isolator, kalau semikonduktor dia lebih kecil band gap-nya, yang membedakan tuh ini, delta E-nya. Lelehannya tidak menghantarkan listrik. Kalau lelehannya tidak menghantarkan listrik, ini berarti benar tuh ya. Opsinya antara ini. Nanti coba dilihat lagi ya, pelajari lagi terkait. Karena kita nggak punya, saya lupa ini. Ini sifatnya apakah semikonduktor atau isolator. Kita lewat dulu lah yang ini ya. Nah, terakhir nomor 25 ini terakhir kan. Oke. Silakan nanti kalian kerjakan. Nah, ini salah satu contoh. Ini saya ambil dari soal ujian. Kita lihat tipe pertanyaannya saja. Silakan nanti dijawab. Nitrogen merupakan unsur non-logam membentuk senyawa molekuler jika berikatan secara kovalen dengan suatu atom non-logam. Ya, karena kan senyawa molekul dibentuk dari non-logam dengan non-logam. Nitrogen yang berikatan kovalen dengan hidrogen dapat membentuk senyawa nitrogen hidrida. Ya, jadi hidrida ini hanya bermuatan -1. Ya. Beberapa spesies nitrogen hidrida seperti ini berdasarkan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi dan ikatan valensi. Jawab pertanyaan. Gambarkan geometri, berarti Lewisnya dulu ya. Ini hanya untuk NH2-. Kemudian urutkan spesies berdasarkan sudut ikatan. Mau nggak mau, berarti kalian gambarkan juga Lewis untuk ketiga spesies ini. Nanti lihat dari geometrinya, mana yang sudutnya mulai dari terbesar sampai terkecil. Jadi harus hafal ya, sudut ikatan dari geometri dasar dan turunannya. Kepolarannya, ya berarti kan dari Lewis, geometri, lakukan perkiraan penjumlahan vektor untuk momen dipolnya. Selama resultan momen dipolnya tidak sama dengan 0, berarti dia molekul polar. Nah, ini gambarkan bentuk orbital hibrid dari NH4. Satu aja, NH4 tadi rumusnya apa? Ya, Lewisnya gini kan ya. Rasanya sudah langsung, ini N-nya plus 1. Berarti domainnya berapa? Domain 4 ya, domain elektronnya 4. Berarti yang dimaksud digambarkan tuh, kalau 4 dia berarti harus bentuk tetrahedral. Ya, misalnya kalian gambarkan seperti ini. Ya, intinya harus tetrahedral. Itu yang dimaksud. Karbon, nah oke. Ini sekarang teori orbital molekulnya. Nah, ini gambarkan diagram tingkat energi orbital. CN berapa? C6, N7.
Berarti 13. Berarti yang kalian gambarkan nanti di 2P-nya apa dulu? Pi dulu, Pi 2P, lalu sigma 2P. Lengkapi, nanti sebarkan. Kalau mau dari 2S awalnya, berarti jumlah elektron yang disebarkan 4 tambah 5, 9. Kalau awalnya dari 1S, yang disebarkan jumlah elektronnya 13 elektron. Ya, latihan. Nah, tuliskan konfigurasi elektron. Ini ada istilah lain. Sebetulnya dia hanya menyalin dari diagram tingkat orbital. Misalnya, sigma 1S 2. Sigma bintang 1S 2. Sigma 2S 2. Sigma bintang 2S 2. Ini sesuai dengan nanti pengisian diagram orbital molekul. Ini yang E. Dah, yang terakhir urutkan berdasarkan momen magnet ya. Jadi lihat dari cukup buat satu, tapi nanti kalian hitung tinggal di ya coret-coret lah. Seandainya ini bertambah 1 elektron, apakah ada elektron yang tidak berpasangan, berarti dia paramagnetik. Lalu yang ini kita kurangi elektronnya, apakah jadi berpasangan atau tidak berpasangan. Ya, kebayang ya? Jadi ini inti dari bab 8 dan materi kuis sampai sini. Ya, jadi minggu depan. Pokoknya silakan kalau ada yang mau ditanyakan, hubungi saya via tim, saya jawab kok ya. Nanti minggu depan kita masuk dulu ke gas ya. Dan rasanya juga harusnya nggak akan sampai 3 jam sih. Kita bisa pakai mungkin 1 jamnya untuk latihan juga ya. Gasnya nanti asal materinya sudah disampaikan, latihannya nanti saja. Minggu depannya, jadi tanggal berapa ya? 16, 17. Itu kuis. Kuis biasa dilaksanakan di akhir ya. Di akhir, jadi nanti 2 jam pertamanya kita latihan soal lagi. Oke. Itu mungkin karena sudah 10.45. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi KBF 2 minggu lagi, Bu. Iya, 16-an. Saya lupa. Kamis itu 16 atau 17. Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri aja ya. Untuk kuliah hari ini. Bu, Manfaatkan waktu yang ada. Mengejar nilai yang kemarin. Ya, silakan sini. Kenapa? tadi yang kayak ada orbital-orbital itu namanya teori valensi. Teori ikatan valensi. Apa? Teori ikatan valensi. Itu Yang mengidentifikasi ikatan itu dibentuk dari orbital apa ya? Yang itu bukan? Iya, kayak yang bagian akhir bab ini tuh namanya apa? Oh, yang bagian akhir itu teori orbital molekul. Jadi kan ada 3 istilah. Ada orbital atom, ada orbital hibrid, ada orbital molekul. Dalam teori ikatan valensi, kita hanya membahas orbital atom atau orbital hibrid yang dipakai untuk berikatan. Dalam teori molekul, itu orbital atom itu membentuk orbital. Gimana? Maaf, suaranya nggak jelas tadi. Dalam teori jenis orbital ada 3, orbital atom, orbital hibrid, orbital molekul. Dalam teori ikatan valensi, ikatan itu dibentuk dari overlap orbital, tapi kita hanya bahas orbital atom dan orbital hibrid. Tapi dalam teori orbital molekul, ikatan itu dibentuk dari elektron yang mengisi orbital molekul. Nah, orbital molekulnya dibentuk dari interaksi orbital atom terlebih dahulu membentuk orbital molekul, apakah sigma atau pi. Bayang Oke. Ya. Ya. Makasih, Bu. Ya, oke. Kalau gitu saya akhiri ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Makasih Bu. banyak.